Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini karena kita lockdown pembelajaran online, jadi saya akan menerangkan uh, pembelajaran berikutnya yang tentang bab 2. Di sini tentang Sungai Indus. Sungai Indus. Kita bahas tentang Sungai Indus zaman dulu. Sungai Indus ini kita bahasnya itu zaman dahulu yang pada tahun 3000 sebelum Masehi. Nah, 3000 sebelum Masehi, sekarang sudah tahun 2020, berarti 2020 plus 3000 tahun. Jadi kita bahas itu di zaman 5020 tahun yang lalu kita bahas itu. Nah, di sini Sungai Indus itu kita sekitar zaman apa kalau 5020 tahun yang lalu, berarti setelah zaman Nabi Ibrahim di sini, di Sungai Indus ini. Nah, Sungai Indus kalau zaman sekarang itu adalah negara mana? Nah, ternyata itu meliputi 3 negara, yaitu India, Bangladesh, dan Pakistan. Nah, kalau zaman sekarang itu ada 3 negara dalam satu wilayah ini, dalam yang disebut dengan peradaban Sungai Indus. Nah, saya akan menerangkan sepengetahuan saya dulu, nanti baru kita perhatikan melalui fotokopi LKS itu. Nah, di sini kita anggap ada sungai. Nah, ini di India. Gambar petanya itu sebelah kiri dari Indonesia, kiri utara atau barat utara. Nah, misalnya ini Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Nah, ini Indonesia kisahnya. Nah, Indianya di sebelah mana? Nah, di sini ada seperti ini. Nah, ini Cina yang kena corona. Berikutnya di sini ada Indianya di sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Di sini Malaysia. Nah, sekarang tempat ini zaman dulunya itu India, Bangladesh, dan Pakistan. Nah, 3 negara ini disebut zaman dulu itu ada di kawasan Sungai Indus. Nah, anggap ini Sungai Indusnya kita perbesar, dari 3 negara ini kita perbesar. Nah, di sini itu ada dua bangsa. Nah, ada perkumpulan mereka di pinggir sungai ini. Ini merupakan kota, sudah rumah-rumah. Nah, di sini ada bangsa namanya bangsa dua tempat. Nah, ada bangsa Dravida. Nah, ada 2 tempat, 1 bangsa. Nah, tempatnya ini Mohenjo Daro. Nah, tempat ini Harappa. Nah, maaf saya ulang, ada dua tempat yang berbeda di pinggiran sungai Indus ini. Jadi ada dua tempat yang berbeda, namanya itu Mohenjo Daro dan 1 tempat lagi Harappa. Nah, dua tempat ini ditinggali oleh bangsa Dravida. Jadi satu bangsa mendiami 2 tempat di pinggir sungai Indus tadi. Nah, di sini sudah berbentuk kota zaman 3000 sebelum Masehi. Sudah ada sumur, sudah rumahnya itu berbentuk kota dan sudah rapi susunannya rumah-rumahnya. Lalu dia sudah mengenal perdagangan. Nah, lalu sudah mengenal kepercayaan. Nah, kepercayaannya pada waktu itu dia itu yang pertama itu dia suka mandi-mandi. Nah, suka mandi-mandi yang dimaksud ini adalah mensucikan diri.
menyucikan diri. Yang berikutnya dia itu kepercayaannya pada waktu ini 3000 sebelum Masehi. Nah, ini belum berdirinya agama, belum ada berdirinya agama Hindu maupun Buddha. Dia mengenal 3 dewa. Berikutnya kepercayaan itu mengenal 3 dewa. Nah, ada dewa matahari, ada dewa angin, sama dewa bulan. Nah, berikutnya mereka hidup damai karena satu bangsa, dia di sini hidup damai. Suatu ketika di 1000 tahun setelah ini, 1000 tahun setelah ini, tahun berapa? Nah, 1000 tahun setelah ini itu adalah yang kita bahas berikutnya tahun 2000 sebelum Masehi. Nah, jadi mendekati Masehi ini kan sebelum, nanti 1000 habis itu 0 Masehi baru lanjut sampai sekarang. Nah, 1000 setelah itu, tahun 2000 setelah Masehi, ada apa? Nah, di sini ada bangsa Arya. Nah, Arya letaknya di sini. Kalau di zaman dulu ini adalah Yunani. Arya itu Yunani. Nah, yang tempatnya Nabi Ibrahim. Jadi setelah wafatnya Nabi Ibrahim, nah ini ceritanya Arya. Arya juga mempunyai kepercayaan yang berbeda. Dia juga menyembah dewa, tapi berbeda dengan dewa dalam kepercayaannya bangsa Dravida. Ngapain bangsa Arya ini? Nah, bangsa Arya ini pengen menduduki wilayah Sungai Indus ini. Jadi bangsa Dravida ingin dikalahkan dan dikuasai. Nah, maka bangsa Arya mempersiapkan dirinya dan pasukannya ini untuk datang ke Sungai Indus. Nah, kalau sekarang itu ya India, Pakistan, Bangladesh. 3 negara itu jadi satu. Zaman dulu, kalau sekarang sudah terpisah 3 negara. Nah, mendatangi bangsa Dravida yang ada di India sini, di pinggir Sungai Indus. Lalu apa? Mereka didatangi. Nah, 2 tempat ini didatangi. Tempatnya Mohenjo-daro dan Harappa ini didatangi, yang didiami oleh Dravida, bangsa Dravida. Mereka diserang, lalu bangsa Dravida itu kalah sama bangsa Arya. Jadi Arya menyerang bangsa Dravida di sini. Nah, bangsa ini kalah pada waktu itu. Nah, maka apa? Bangsa Dravida ini ya statusnya lebih rendah daripada Arya. Nah, tetapi seiringnya jalannya waktu ini ada kejadian aneh. Jadi biarpun Arya itu menyerang bangsa Dravida yang ada di India, itu mereka seiring jalannya waktu justru mereka bisa hidup damai, bisa akur antara 2 bangsa. Maka di sini 2 tempat ini, Mohenjo-daro dan Harappa, pada tahun 2000 sebelum Masehi tinggallah 2 bangsa, 2 tempat tinggallah Mohenjo-daro dan Harappa ditinggali oleh bangsa Dravida dan bangsa Arya yang menguasai wilayah ini, 2 wilayah ini. Nah, ketika dikuasai, terus mereka ini bisa hidup rukun damai pada waktu itu. Setelah itu dua bangsa ini yang sudah mempunyai dewa masing-masing. Nah, ini juga punya dewa masing-masing. Ini dewanya. Nah, ini dewa Dravidanya. Nah, mereka berpikir untuk mendirikan suatu agama. Yuk kita dirikan agama. Nah, ternyata apa? 2 bangsa ini sepakat untuk mendirikan agama, yaitu agama Hindu. Nah, maka 2 bangsa ini sepakat untuk mendirikan agama Hindu. Nah, tapi saya sudah, kata Dravida, saya itu sudah punya dewa sendiri. Saya sudah punya kepercayaan mandi-mandi untuk mensucikan diri, dan saya juga sudah punya kepercayaan sendiri bangsa Arya. Ayo kita satukan. Nah, maka mereka sepakat untuk menyatukan. Maka dewanya ini dijadikan
eh, jadikan satu dewanya, maka dewanya agama Hindu itu jadinya bukan ini lagi, maka bukan juga dewanya Arya, tetapi dewa agama Hindu itu yang bersama ada 3. Nah, dewanya dewa Brahma, dewa Wisnu, dan dewa Siwa. Nah, di dalam agama Hindu itu ada 3 dewa, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Kalau di dalam ajaran agama Hindu mereka, Brahma itu dewa apa? Dia adalah dewa pencipta alam. Nah, kalau kata agama mereka, alam semesta ini diciptakan, yang menciptakan adalah dewa Brahma. Berikutnya adalah dewa Wisnu. Dewa Wisnu itu dewa apa? Dewa pemelihara alam. Berikutnya dewa Siwa itu adalah dewa perusak alam. Maka ketiga dewa ini kalau di dalam ajaran agama Hindu itu harus disembah lah, jadi supaya hidup itu berkesinambungan. Berikutnya sudah sepakat ini agama Hindu itu didirikan dengan dewa seperti ini, Brahma, Wisnu, sama Siwa. Tapi gimana kami ini, kata Arya, kami ini adalah kami ini merupakan bangsa terkuat atau yang menguasai ini wilayah Sungai Indus ini. Saya mau dibedakan, kata bangsa Arya. Berbeda gimana caranya? Maka Arya itu menyepakati untuk dibedakan statusnya. Statusnya apa? Ya status tentang kedudukan mereka. Maka dibuatlah sistem kasta. Nah, kastanya ternyata di dalam agama Hindu itu ada 4. Nah, ada namanya kasta Brahmana, berikutnya ada Ksatria, berikutnya Waisya, dan yang terakhir itu Sudra. Dalam agama Hindu, Brahmana itu contohnya itu adalah pendeta. Nah, pendeta. Kalau di dalam agama Islam yang dimaksud ya ustadz, ulama, kiai, dan yang lainnya. Kalau kesatria itu contohnya itu raja. Nah, bupati. Nah, bupati. Kalau zaman sekarang ya bisa presiden, bisa ya bupati, gubernur. Waisya itu adalah pedagang, petani, habis itu nelayan. Nah, kalau Sudra itu budak. Ya, budak. Mungkin anak-anak tahu nggak budak ini apa? Budak itu kalau dipanggil tuh nggak dengar budak kan. Nah, ternyata bukan. Yang dimaksud budak itu adalah ini orang yang disuruh-suruh. Jadi orang bisa diperjualbelikan si budak ini, nanti ikut dengan juragannya. Nah, kalau zaman sekarang ya bisa dianggap sih pembantu lah, pembantu. Zaman sekarang, kalau zaman dulu sih budak ini seperti apa? Contoh ini, ada suatu kerajaan yang diserang oleh kerajaan lain. Kerajaan itu kalah. Nah, maka apa? Dalam satu kerajaan itu yang kalah, maka dia jadi budak semua. Dan ikut dengan kerajaan yang menyerangnya, yang menang tadi. Maka semua, entah itu raja, entah itu permaisuri, dan prajurit yang lain, dia kedudukannya sebagai budak. Dan itu bisa dibeli sama orang lain. Jadi kalau sudah statusnya jadi budak turun temurun itu bisa dibeli sama si orang yang lain. Dia bebas, mau disuruh-suruh, mau nggak dikasih makan dan sebagainya. Zaman dulu itu diperbolehkan karena sistem budak. Maka si Arya itu pengen menghendaki 4 perbedaan ini. 4 perbedaan. Kalau memang mau didirikan agama Hindu, saya minta ini perbedaan kasta, status kami itu lebih tinggi. Maka bangsa Arya memilih untuk menjadi Brahmana atau Ksatria. Ini kedudukan kami itu lebih tinggi.
yang rendah itu miliknya bangsa Dravida. Jadi ya namanya juga bangsa yang terserang dan kalah, maka dia ya mau nggak maulah dia menerima untuk menjadi kedudukan yang lebih rendah, yaitu Waisa dan Sudra. Berikutnya setelah lahirnya agama Hindu, muncul lagi agama Buddha. Agama Buddha. Agama Buddha. Nah, di sini ada agama Hindu. Lahirnya agama Buddha itu seperti apa? Di sini ada kerajaan Kapilawastu. Nah, kerajaan Kapilawastu yang mempunyai putra, namanya itu Siddhartha Gautama. Nah, ada kerajaan Kapilawastu yang ada di India. Kerajaan ini rajanya itu punya anak namanya Siddhartha Gautama. Dia waktu masih kecil. Nah, sejarahnya agama Buddha itu seperti ini. Nah, Siddhartha Gautama pada waktu itu masih kecil. Dia keluar dari kerajaan, main ke suatu desa. Nah, dia main ke suatu desa, ketemulah seorang pendeta. Jadi pendeta Hindu sebenarnya. Dia bertemu dengan pendeta Hindu, ini juga masih statusnya beragama Hindu dia. Lalu dia main-main di suatu desa, bertemulah seorang pendeta Hindu. Nah, kayak gitu. Lalu si pendetanya yang di sini mengatakan sama anak kecil. Nah, anak kecilnya di sini tadi namanya Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama, kamu ngapain di sini? Nah, main-main, kata dia. Main-main karena di situ masih sekitar ya anak-anak lah pada waktu itu. Bisa bicara sebentar sama kamu, Siddhartha Gautama? Ya, namanya juga di sini masih anak kecil, maka anak kecil itu tidak terlalu menghiraukan apa yang diucapkan oleh pendeta tadi. Silahkan, katanya. Lalu dia ngomong seperti ini, saya ramal kamu, Siddhartha Gautama, kamu nanti akan menjadi pendeta yang besar, katanya. Kamu akan menjadi pendeta yang sangat besar, melebihi saya. Padahal saya ini adalah pendeta yang besar di India ini, katanya. Lalu dia bertanya, masih kecil, pendeta itu apa? Dia belum paham karena masih kecil. Nah, apa benar dan sebagainya, dia cuek saja. Lalu dia melanjutkan main di desa itu. Ternyata apa? Setelah besar, Siddhartha Gautama ini setelah dewasa, ternyata apa kata pendeta dulu itu benar, kata dia itu bahwasanya benar dia itu akan menjadi pendeta besar. Nah, lalu dia berpikir, Siddhartha Gautama itu berpikir pada waktu dewasa itu berpikir tentang agamanya dia sendiri, yaitu agamanya Hindu. Kenapa agama Hindu itu dewanya banyak? Dia itu Tuhannya itu lebih daripada satu. Nah, dia itu kenapa Tuhan itu tidak satu, katanya Siddhartha Gautama. Nah, berikutnya berpikir lagi tentang ini dewanya banyak, berpikir lagi kenapa di agama Hindu itu manusia itu kenapa sih dibeda-bedakan? Ada yang kedudukannya tinggi, lebih terhormat, si Brahmana ini terhormat, lalu di bawahnya ada, kenapa ada perbedaannya? Kenapa ada orang yang disuruh-suruh, dibentak-bentak, dimarahi, dan itu yang disebut dengan budak? Siddhartha Gautama itu berpikir pada waktu itu, kenapa? Maka dia berpikir agama Hindu ini, kata Siddhartha Gautama, itu sudah nggak cocok di hati saya tidak cocok di agama Hindu. Ya, yang dia lakukan berikutnya, di suatu malam lain, nah, lalu dia pergi dari kerajaan itu, mendatangi di Bodh Gaya. Dia itu di Bodh Gaya, nama tempatnya. Dia itu duduk di namanya pohon Bodhi. Nah, jadi dia itu istilahnya duduk, bertapa. Dia Siddhartha Gautama bertapa di bawah pohon Bodhi. Tempatnya itu di Bodh Gaya. Jadi dia duduk bertapa.
kenapa kesini, katanya si siapa, Siddhartha Gautama, saya itu mencari Tuhan. Siapa kamu? Kaget dia kan, kaget, siapa kamu, kata si yang menemui adalah, saya ini Buddha. Buddha itu Tuhanmu yang kamu cari, kata Siddhartha Gautama dalam bertapa itu. Bertapa, benarkah Tuhan? Nah, saya kata Buddha, saya tahu kamu itu mencari Tuhan dan mengkritik tentang agama Hindu itu yang kurang benar menurut pribadi kamu. Nah, sayalah Tuhanmu, yaitu Buddha. Dia bertemu dengan itu. Kalau dalam bahasa Indonesia, Buddha itu dalam ditranslitkan itu yang disinari. Maka di bawah pohon beringin atau di bawah pohon Bodhi tadi, Siddhartha Gautama itu menemui Tuhannya. Maka Siddhartha Gautama ini memperkenalkan agama Buddha di kawasan Sungai Indus ini. Nah, ternyata peminatnya itu banyak sekali ketika Siddhartha Gautama itu memperkenalkan agama Buddha ini. Nah, ini Buddha ini. Nah, itu sangat banyak, sangat banyak. Nah, kenapa? Terlebih-lebih budak ini, kalau si budak ini mau masuk ke agama Buddha, nah, maka status budaknya itu hilang. Nah, maka budak ini sangat suka sekali masuk ke agama Buddha karena statusnya bisa hilang dan tidak ada majikan lagi. Nah, dia Tuhannya satu, dan sebagainya. Nah, itu adalah pengantar dari agama Hindu dan Buddha.